Benarkah ada dukungan Titi Soeharto untuk pasangan Anies Baswedan? Lalu apakah ini bisa diartikan ada perbedaan di tubuh Golkar? Ini adalah kerja kita bersama. Tapi perjuangan ini adalah untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia agar kita bisa maju, negara yang berdaulat, nggak malu-maluin sama tetangga. Betul? Sekarang kayaknya kita malu ya. Oh ya. Keluarga Cendana itu masih memiliki pendukung yang cukup banyak seperti pada era Orde Baru. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan pendukung Cendana kan juga bukan cuma pada keluarga Cendana saja, tapi juga pada tempat-tempat yang lain. Maksud saya di partai-partai lain kan juga ada yang masih menjadi pendukung Cendana. Dan kita juga tahu bahwa dalam sejarah politik di Indonesia, baik itu sejak pemilu presiden 2004 ya, sampai pemilu presiden 2014, Partai Golkar memang partai yang sangat cair. Karena Golkar tentu butuh bermanuver untuk mencalonkan dirinya sendiri, ya barangkali ada soal kepercayaan diri Erlangga, dan belum tentu juga mau PAN dan P3 kalau seandainya yang maju itu adalah Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya tidak lebih tinggi bahkan dari AHY. Tapi kalau dia nempel ke Anies, ya Anies Erlangga, dan ada endorsement lagi dari istana misalnya, ada sebuah peta politik baru, itu ada harapan baru. Tapi saya tidak tahu bagaimana Sobat Era melihatnya. Ya itulah politik kita ya. Politik kita dinamis. Tadi awalnya kita berpikir hanya Anies AHY dan tidak ada pilihan lain, tapi ternyata bisa terbongkar itu koalisi. Saya rasa karena punya banyak kesamaan tentang visi dan kemudian juga persamaan tentang saksi calon. Menurut hemat saya besar kemungkinan partai-partai tersebut apakah nanti secara organisasional atau secara keanggotaannya saja itu akan mendukung kami. Tapi bagi pasangan Mas Anies kita akan sangat terbuka untuk menerima dukungan itu karena penting juga dan sangat berarti sekali. Dukungannya apakah bisa berasal dari akar rumput, apakah dari kota madya ataukah dari provinsi atau dari pusat, kita terima saja. Oke. Ya, bisa saja persoalan masalah capres-cawapres ya, melihat bahwa sosok Anies Baswedan ya yang kemudian dijadikan sebagai representasi santri begitu ya. Ini sangat luar biasa begitu. Tetapi banyak sekali muncul spekulasi walaupun Anies Baswedan sekarang dicap sebagai intoleran dan sebagainya, tetapi masyarakat sudah tidak percaya itu karena bukti Anies Baswedan selama ini dengan saudara-saudara kita dengan non-muslim dan sebagainya membangun gereja dan sebagainya begitu kan, IMB dan sebagainya, itu terbantahkan dengan adanya itu. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang luar biasa begitu. Ditempatkan dengan orang-orang internasional, dia bisa berbahasa Inggris, punya gagasan. Ditempatkan dengan rakyat biasa, dia menjadi orang biasa bukan pejabat untuk menjadi calon presiden begitu ya. Terus kemudian ditempatkan dengan orang-orang akademisi, dia mantan rektor begitu ya. Terus kemudian ditempatkan dengan pejabat, dia mantan gubernur DKI Jakarta begitu kan. Terus kemudian ditempatkan dengan BEM seluruh Indonesia, ditempatkan dengan mahasiswa, dia adalah juga menjadi bagian dari BEM Indonesia begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan semua kalangan cocok begitu ya. Walau dari santri ditempatkan dengan santri, dia cocok begitu ya, karena dia agamis begitu ya, menunjukkan sebagai terah bahwa dirinya itu adalah seorang religius begitu. Relawan Sekber Anies Baswedan menegaskan siap memenangkan bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Rashid Baswedan di ajang pemilihan presiden Pilpres 2024. Koordinator Presidium Sekretariat Bersama Sekber Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Laode Basir mengatakan sejumlah relawan Anies Baswedan di Sekber terus berkomitmen memenangkan Anies dengan cara-cara yang beradab. Mereka optimis bahwa Anies Baswedan akan menjadi kontestan dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Relawan Anies sangat yakin dan optimis bahwa Anies Rashid Baswedan akan merupakan salah satu calon presiden dengan siapapun wakilnya yang akan ikut kontestasi Pilpres 2024, kata Laode di Kemin KBA News di Rumah Harmoni yang berada di perkantoran Golden Centrum, Gambir, Jakarta Barat.
Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Laode mengatakan gerakan kerelawanan ini untuk mewujudkan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Harmonis bisa diwujudkan kalau aspek kesejahteraan dapat terwujud, ujar Laode. Laode menjelaskan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Anies bisa menjadi capres di 2024. Pertama, keberadaan relawan Anies yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia menjadi pertanda dukungan terhadap Anies sangat besar dan luas jangkauannya. Hari ini tercatat hampir 700 simpul relawan Anies Baswedan, ungkap Laode. Kedua, kesulitan relawan Anies terus meningkat dan itu membuat pihaknya yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat terpilih jadi pemimpin nasional berikutnya. Soliditas antar relawan semakin kokoh, semakin kuat dan semakin solid. Kerja dalam intern mereka sangat bagus, ujar Laode. Ketiga, kata Laode, kolaborasi antar relawan sangat tinggi dan itu memudahkan para relawan dalam menjangkau dukungan dari seluruh masyarakat. Keempat, relawan kami saat ini sudah menjangkau, dalam bahasa Mas Anies gugus terdepan. Sudah sangat banyak relawan kami yang masuk hingga tingkat desa, kampung, kelurahan, RT dan RW, hingga level tempat pemungutan suara. Indikasinya adalah banyak munculnya rumah Anies, rumah yang mendeklarasikan mendukung Mas Anies, terang Laode. Sementara itu, mengenai hasil survei beberapa lembaga yang menyebut elektabilitas Anies masih rendah, Laode menuturkan itu sebuah pengetahuan yang positif untuk memacu kerja-kerja politik relawan. Potret atau gambaran yang disampaikan oleh survei itu adalah kondisi di mana survei itu dilaksanakan, dan sangat boleh jadi partai pendukung ataupun relawan belum tersentuh saat survei dilaksanakan. Jadi, kami melihatnya itu sebagai pengetahuan saja, tutup Laode. Saya pikir ini tepat sekali keputusan Partai Umat memberikan dukungan kepada Mas Anies, ujarnya. Pengajuan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem merupakan bagian dari menjalankan fungsi-fungsi kepartaian. Salah satunya fungsi rekrutmen kepemimpinan. Ini bagian dari ikhtiar politik Nasdem untuk menjalankan sesuai dengan fungsi-fungsi partai politik. Rekrutmen kepemimpinan, rekrutmen kader, pendidikan politik, dan macam-macam. Itu fungsi-fungsi partai politik, jelas Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri dalam podcast di kanal YouTube @zulfanlindan Unpeking Indonesia dikutip KBA News Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Rekrutmen kepemimpinan terkait Anies Baswedan ini, katanya melanjutkan, bukan untuk partai politik, tapi kepemimpinan nasional Indonesia. Karena itulah pihaknya mendeklarasikan sejak dini, yaitu pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu.